sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggunakan perubahan fundamental dalam penggunaan teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada tahun 1950-an hingga 1980-an di banyak negara berkembang, terutama di Asia. Revolusi hijau merupakan usaha untuk mengembangkan teknologi pertanian supaya terjadi peningkatan produktivitas dalam hal pangan. Revolusi hijau diawali oleh Ford dan Rockefeller Foundation yang mengembangkan gandum di Meksiko pada tahun 1950 dan padi di Filipina pada tahun 1960. Selanjutnya, bukan hanya padi dan gandum saja yang produksinya ditingkatkan dengan mekanisme evolusi hijau, melainkan juga jagung, millet, ubi, dan buncis. Konsep revolusi hijau yang di Indonesia dikenal sebagai Gerakan BIMAS atau Bimbingan Masyarakat adalah program nasional untuk meningkatkan produksi pangan khususnya swasembada pada padi. Keberhasilan pemenuhan kebutuhan alias swasembada ini pernah terjadi pada tahun 1979 dan 1985 pada masa pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itulah di zaman Orde Baru dulu, swasembada ini dianggap sebagai salah satu program pemerintah yang berhasil mencapai targetnya. Nah, keberhasilan swasembada ini pada masa waktu itu kaitannya dengan revolusi hijau yang digalakkan di seluruh dunia pada tahun 1960-an. Berbagai cara untuk mendorong revolusi hijau, misalnya dengan cara intensifikasi pertanian. Cara ini dikenal juga dengan sebutan pasca usaha tani yang meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan lahan secara baik, pemupukan, irigasi, hingga pemberantasan terhadap hama. Yang kedua ada ekstensifikasi pertanian. Cara ini dengan memperluas lahan dan membuka lahan-lahan baru. Yang ketiga ada upaya menjadikan jenis tanaman di suatu lahan menjadi beraneka ragam atau yang disebut dengan diversifikasi pertanian. Yang keempat ada rehabilitasi pertanian, yakni upaya dalam memulihkan produktivitas yang kritis atau membahayakan kondisi. Dampak-dampak dari revolusi hijau antara lain meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan berupa karbohidrat. Akan tetapi, setelah beberapa dirasakan manfaat dari revolusi hijau, petani merasa bahwa pestisida yang disediakan itu untuk petani yang kaya, bukan untuk petani yang miskin. Keberhasilan swasembada beras juga dianggap sebagai keberhasilan yang semu, di mana tidak bisa dinikmati dalam waktu yang lama. Dari sini, kita mengetahui bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam bidang pertanian, bukan revolusi hijau yang dibutuhkan, melainkan pembangunan lingkungan pertanian berkelanjutan. Kita beralih pada topik teknologi, di mana teknologi di sini merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi yang pertama ditemukan di Indonesia adalah satelit, di mana satelit Indonesia bernama Palapa yang merupakan satelit komunikasi domestik. Sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Kemudian ada telepon seluler, jauh sebelum smartphone yang kami miliki sekarang. Teknologi seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 90-an.
di mana berdasarkan sistem AMPS Advanced Mobile iPhone System. Namun karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjauhkan daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem Global System Mobile atau GSM. Kemudian ada teknologi 4G. Tahu nggak sih kalian bahwa penemu dari teknologi 4G ini orang Indonesia loh? Ya, benar sekali, yaitu Profesor Dr. Khairul Anwar. Selanjutnya ada televisi. Di Indonesia, televisi diperkenalkan pada tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau yang kita sebut dengan TVRI, yang kemudian sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni ANTV, TV7, SCTV, dan lain-lain. Yang terakhir ada komputer dan internet. Di Indonesia sendiri, internet diperkenalkan pada tahun 1990. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih dampak dari perkembangan iptek. Yang pertama, dampak positifnya yaitu dapat mempermudah proses informasi, menambah efektivitas dan efisiensi, menambah pengetahuan, serta perusahaan dapat Untuk dampak negatifnya yaitu munculnya kejahatan baru khususnya cybercrime, munculnya sifat konsumtif, hilangnya budaya tradisional, dan munculnya berita hoax. Sekian.